Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKHI Salatiga, Sabtu 16 Desember 2023. Bersama saya, Luciana. Sebelum merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Puji serta syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih yang Engkau berikan kepada kami dapat kami rasakan dalam hidup kami, terlebih pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih kami ucapkan karena kami masih boleh bangun untuk menghirup udara pagi dan memulai aktivitas kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat memiliki hati yang terbuka. Dan Tuhan, kami meminta hikmat serta kebijaksanaan-Mu untuk kami dapat mendengar dan mencari suara Tuhan melalui firman, dan dengan dorongan kasih-Mu, kami boleh meneruskan aktivitas kami ke depannya. Inilah doa anak-Mu ya Bapa, di dalam nama-Mu kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman dari Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayat 39 sampai 45. Dengan tema Sukacita akan Juru Selamat. Alunan musik yang indah dan merdu kian terdengar. Gema di segala sisi mulai didengungkan. Pertanda kelahiran seorang anak yang selalu kita nantikan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam tahun liturgi, Minggu Advent ketiga disebut juga Minggu Gaudete, atau dalam bahasa Indonesia berarti sukacita. Minggu Gaudete melambangkan adanya sukacita di tengah masa pertobatan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Lukas pasalnya yang pertama mengajak kita untuk menemukan dan mengenakan kembali kekasan kita sebagai anak-anak Allah yang hidup bersukacita di dalam Tuhan. Injil Lukas yang pertama ayat ke-39 sampai ke-45 menjelaskan pada saat itu Maria sedang mengunjungi sepupunya Elisabet. Saat itu mereka sedang bersukacita tentang karya Allah dalam kehidupan mereka. Maria pada saat itu menempuh perjalanan yang cukup panjang dan penuh perjuangan karena pada saat itu Maria tengah mengandung. Kedatangan Maria pada saat itu untuk mempererat hubungan persaudaraan dan rasa saling menghormati sesama saudara. Sesuai dengan adat pada masa itu, Maria memberikan salam kepada Elisabet. Salam yang diucapkan Maria mengandung rasa syukur atas penyertaan Allah dalam perjalanannya sehingga boleh sampai dan berjumpa dengan Elisabet. Dalam kunjungan ini pun membawa sukacita, kebahagiaan dan berkat tersendiri bagi Elisabet. Pada ayat yang ke-43, ia berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku?" Elisabet merasa sangat terhormat dan merasa tidak layak karena dikunjungi oleh Maria yang dipahaminya sebagai ibu Tuhannya. Elisabet menyadari bahwa Maria adalah seorang perempuan yang luar biasa dan dipilih Allah serta diistimewakan untuk mengandung dari Roh Kudus. Elisabet mengungkapkan keadaannya yang dialami Maria untuk dapat merasakan kebahagiaan sebagai bentuk ketaatan hamba Tuhan.
makna kebahagiaan yang sesungguhnya apabila umat Tuhan hidup dalam iman bersama dengan Tuhan. Maria dan Elizabeth sama-sama mendapatkan kasih karunia Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Bila kita ingin supaya ada kebahagiaan, mintalah supaya Roh Kudus bekerja untuk membawa suasana hidup ada dalam kepedulian, rasa hormat, dan persaudaraan yang terjalin di antara kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sering manusia hanya hidup untuk kepentingan dan keinginan sendiri, daripada menunjukkan hidup yang menjadi berkat dengan memancarkan kebahagiaan dan sukacita. Marilah kita di masa raya Minggu Advent ketiga ini, kita membenahi diri untuk saling memelihara persaudaraan dan saling memancarkan sukacita, sehingga kebahagiaan yang kita percaya yang bersumber pada Yesus Kristus Sang Putra Natal akan menjadi bagian hidup kita yang sungguh-sungguh percaya padanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena kasih serta penyertaan-Mu, kami masih diberikan sukacita untuk sama-sama membawa suasana hidup kepada sesama kami dengan rasa peduli, rasa hormat, dan rasa persaudaraan. Tuhan, izinkan kami untuk dapat memelihara persaudaraan dengan sesama kami, saudara kami, bahkan musuh kami, sehingga kebahagiaan yang kami percaya yang bersumber dari Engkau dapat terus hidup dan bertumbuh dalam hidup kami. Inilah doa anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin.